Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira. Saya dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses masuknya Islam di Indonesia. Lahirnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW pada abad 13 Masehi menimbulkan suatu tenaga pergerakan yang sangat luar biasa. Hal ini pernah dialami oleh umat manusia. Masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia dipandang dari sudut historis dan sosiologis yang sangat kompleks. Hal ini terjadi karena adanya permasalahan pada sejarah perkembangan asal-muasal Islam di Indonesia. Nah, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama yaitu pendapat lama. Pendapat lama mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad 13 Masehi. Dan pendapat baru yang mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad 7 Masehi. Yang lebih jelasnya, daerah Indonesia yang mula-mula dimasuki agama Islam adalah daerah Aceh. Nah, para ahli mengemukakan ada 4 teori tentang masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori India. Nah, menurut teori India, Islam di Nusantara adalah perdagangan India yang beragam Islam pada abad 13 Masehi. Salah seorang sarjana Belanda yang mempercayai Islam di Nusantara adalah di benua India, bukan di Persia atau di Arab. Nah, seorang ahli yang mengatakan yaitu P.G. Nepel, seorang dari Universitas Leiden, yang mengatakan bahwa orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i yang berimigrasi dan menetap di suatu wilayah India yang membawa Islam di Nusantara. Yang kedua adalah teori Arab. Nah, menurut teori Arab, Islam di Nusantara berasal dari Arab. Hal ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold yang berpendapat bahwa para pedagang Arab yang menyebar Islam ketika mereka dominan berdagang ke timur barat pada abad 7 dan 8 Masehi. Situs ini semakin diperkuat adanya sebuah fakta yang bersumber dari Cina yang mengatakan bahwa seorang pedagang dari Arab yang menjadi pemimpin di sebuah permukiman Arab Muslim yang terletak di pesisir pantai Sumatera. Yang ketiga adalah teori Persia. Nah, menurut teori ini, Islam di Nusantara berasal dari Persia pada abad 13 Masehi. Ahmad Mansur Suryanagara mencatat ada 4 persamaan kebudayaan, diantaranya yang pertama yaitu adanya perhitungan 10 Muharram atau Asyura yang menjadi kebiasaan dan berkembang bagi masyarakat Syiah untuk memperingati hari kematian Husain di Karbala. Yang kedua, adanya persamaan ajaran atau ilmu al-Hallaj. Yang ketiga, adanya sistem pengejaan huruf Arab. Yang keempat, adanya persamaan batu nisan yang ada di Makam Malik. Yang keempat adalah teori Cina. Nah, menurut teori ini pada abad 9 banyak Muslim Cina dari wilayah Cina Selatan yang mengungsi ke Jawa. Pengungsian terjadi karena pada masa Hongzhou terjadi pemberantasan bagi penduduk kota dan wilayah Cina Selatan yang mayoritas beragama Islam. Baik, itulah yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnima Amal. Di sini saya akan memaparkan materi kedua, yaitu saluran Islamisasi di Indonesia. Kedatangan Islam ke Indonesia dalam penyebarannya dilaksanakan atau dilakukan secara damai. Adapun saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada beberapa, yaitu melalui jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur tasawuf, jalur budaya, jalur politik, dan jalur pendidikan. Adapun yang pertama yaitu jalur perdagangan. Para pedagang Muslim yang datang dari bangsa Arab, Persia, India, dan dari tempat-tempat yang lain telah melaksanakan aktivitas gandanya, di mana aktivitas pokoknya yaitu sebagai pedagang. Di samping itu juga ia melaksanakan dakwah Islam. Diawali oleh para pedagang, kegiatan dakwanya lewat aktivitas pendidikan informal. Dan yang kedua yaitu jalur pernikahan.
Pernikahan para pedagang yang merangkap sebagai mubalik dengan penduduk setempat bukanlah hal yang aneh, karena lamanya masa menunggu untuk melanjutkan pelayaran untuk kembali ke negerinya dalam rangka menunggu musim angin yang akan membawa mereka kepada tujuannya. Begitu setelah terbentuknya komunitas muslim juga terjadi pernikahan antara yang beragama Islam dan yang bukan, baik laki-laki maupun perempuan, dan itu akan menambah populasi masyarakat muslim. Dan yang ketiga yaitu jalur tasawuf. Sebagian masyarakat Indonesia cenderung kepada kehidupan batin atau spiritual, maka bertemulah masyarakat Indonesia dengan kehidupan tasawuf dalam Islam. Tasawuf Islam adalah mengajarkan tentang kehidupan batin, kesederhanaan hidup atau asketisme, pembersihan batin dengan tujuan untuk berada sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap asketisme yang seperti ini bertemu pula dengan sikap masyarakat Indonesia yang cenderung kepada kehidupan spiritual atau kehidupan batin. Dan yang keempat yaitu jalur budaya. Para dai menyampaikan ajaran Islam dengan pendekatan budaya setempat seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dengan menggunakan pendekatan budaya Jawa melalui atau lewat wayang dan gamelan. Dan yang kelima yaitu jalur politik. Jalur politik. Kerajaan-kerajaan Islam berperan besar dalam melakukan Islamisasi di Indonesia. Lewat masuknya Islam seorang raja, maka rakyat juga ikut serta memeluk Islam. Misalnya, Kerajaan Pasai dengan masuknya Islam seorang Raja Pasai yang pertama, maka masyarakatnya pasti ikut serta memeluk atau masuk dalam Islam. Dan yang keenam yaitu jalur pendidikan. Para ulama, guru, raja berperan besar dalam melakukan Islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan membangun pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren inilah tempat mengajarkan agama bagi para santri. Pada umumnya di pondok pesantren ini diajari oleh guru-guru agama, kiai-kiai atau ulama-ulama. Mereka setelah belajar ilmu-ilmu agama dari berbagai kitab-kitab, setelah keluar dari suatu pondok pesantren, ia akan kembali ke masing-masing kampung atau desanya. Dan ia akan menjadi seorang tokoh agama atau menjadi seorang kiai atau bahkan menyelenggarakan pesantren lagi. Semakin terkenal kiai yang mengajar, semakin terkenal pula pesantrennya dan pengaruhnya akan mencapai radius yang lebih jauh lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam materi kedua ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwan Adil Herman. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan Islam awal di Indonesia. Pada awalnya, masyarakat mukmin atau mubalik memperkenalkan Islam dengan berbagai cara, yang dimana telah dijelaskan tadi oleh teman-teman, sehingga saya melanjutkan. Masyarakat mukmin menjadi suri teladan yang baik bagi masyarakat Indonesia, seperti bergaul, berdagang, serta perkawinan, sehingga masyarakat Indonesia dapat mengenal dan menerima masyarakat mukmin dengan baik di Indonesia. Maka dari itu Islam ingin agar masyarakat selalu mempertahankan dan mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Maka dari itu Islam membangun lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Adapun beberapa lembaga pendidikan di Indonesia, yang pertama masjid dan langgar. Masjid selain digunakan untuk tempat ibadah seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat, juga digunakan sebagai tempat untuk menyalurkan pendidikan, yang dimana seperti pengajian. Di sini pun pengajian ada dua, yaitu khusus untuk anak-anak dan juga ada khusus untuk orang dewasa. Nah,
Di sini juga tempat di mana para masyarakat Islam mengajarkan ajaran-ajaran Islam dengan baik, dengan forum-forum yang baik. Kemudian yang kedua ada pesantren. Nah, pesantren ini merupakan tempat atau sekolah untuk masyarakat-masyarakat Islam, yang dimana dari anak-anak sampai dewasa, yang dimana dari segi anak-anak diajarkan cara membaca, menulis, serta mengetahui huruf-huruf Arab, serta diajarkan pula ajaran-ajaran Islam, dasar-dasar Islam, serta ilmu tentang akidah dan akhlak. Setelah anak tersebut memiliki kompetensi yang lebih tinggi, maka anak tersebut juga diajarkan tentang kitab-kitab klasik, yang dimana dalam pesantren ini ada lima unsur pokok dalam pesantren. Yang pertama ada kiai, ada santri, ada masjid, ada pondok, dan juga ada pembimbing yang mengajarkan kitab-kitab klasik. Kemudian yang ketiga yaitu manasah, rangkang, dan daya. Nah, manasah berasal dari kata madrasah yang diartikan sebagai sekolah, yang sekolah ini merupakan sekolah yang setara dengan sekolah dasar bagi anak-anak, yang dimana diajarkan pula cara mengetahui huruf, mengetahui angka, mengetahui dasar-dasar dalam bahasa Arab, serta dasar-dasar dalam agama, dan juga dasar-dasar dalam ilmu akidah dan akhlak. Kemudian berikutnya ada dinamakan rangkang. Rangkang merupakan tempat tinggal murid, yang dimana dekat dengan masjid. Nah, rangkang menurut Hashim, rangkang merupakan lembaga pendidikan yang mengajarkan agama Islam berdasarkan bahasa Arab, setara dengan sekolah lanjut pertama. Kemudian berikutnya daya, berasal dari bahasa Arab zawiyah, yang berarti sudut bangunan, yang dimana di sini dimaksud bangunan masjid, sudut bangunan masjid, karena rata-rata masjid di bagian sudutnya pasti ada bangunan. Bangunan tersebutlah yang dijadikan sebagai tempat untuk menyalurkan pendidikan. Nah, tempat itulah juga sebagai tempat untuk mendidik, sebagai tempat untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam, mengajarkan tentang ilmu agama, serta memperdalam ajaran-ajaran Islam, dan juga diperkenalkan kitab Al-Quran. Sehingga jika dibandingkan dengan sekolah pada sekarang, daya ini setara dengan SLTP, sekolah lanjut tingkat pertama. Kemudian selanjutnya yang keempat, surau. Surau merupakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rumah. Yang dimaksud di sini rumah umat Islam untuk melaksanakan ibadah, yang dimana dilaksanakan untuk sholat, dan juga digunakan sebagai tempat untuk membaca Al-Quran. Lebih jelasnya, jika dibandingkan, tempat ini lebih kecil daripada masjid, yang dimana digunakan untuk sholat 5 waktu dan tidak digunakan untuk sholat Jumat, sehingga tempat ini juga digunakan sebagai tempat pengajian khusus untuk anak-anak kecil dan juga orang dewasa. Jadi itulah beberapa lembaga pendidikan di Indonesia yang terbentuk. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.